semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini gue akan nyiapin Mona Lisa untuk road trip. Jadi Garasi Drift baru aja mau mulai road trip terjauhnya selama ini. Ini bener-bener jauh banget deh road trip Garasi Drift kali ini. Dan mobil yang akan kita pakai adalah Mona Lisa dan juga S15-nya Zico. Dan kebetulan Mona Lisa ini udah sering banget gue pakai road trip, dari mulai ke Bali udah pernah, ke Sumatera 2 kali, Madura, Jawa, keliling Jawa udah juga. Jadi gue udah tahu apa aja kekurangan dari Mona Lisa yang harus gue benahin. Pertama, di RPM 2500-an, di cruising speed mobil ini kalau lagi road trip, drone-nya ini cukup parah. Seperti yang kalian dengar, gue aja harus teriak-teriak supaya kalian bisa dengar suara gue. Makanya gue mau pasang resonator tambahan. Yang kedua, mobil ini udah pakai drop knuckle. Jadi posisi bodi sekarang pendek banget dengan posisi tertinggi coilover sekarang. Jadi gue mau ganti coilover yang emang udah support sama drop knuckle. Untuk solusi masalah yang pertama, gue mau bikin J-pipe atau quarter wavelength resonator. Yaitu adalah resonator tambahan di dalam exhaust system supaya bisa ngilangin drone di frekuensi tertentu. Dan ini adalah exhaust systemnya Mona Lisa. Kita udah ada resonator, kita udah ada muffler, tapi masih ada drone di RPM 2500-an yang sangat-sangat nggak enak banget. Jadinya kita mau tambahin J-pipe atau pipa buntu. Dia bentuknya bakal kayak gini. Jadi kita harus tahu dulu frekuensinya berapa hertz pada saat 2500 RPM pada saat mobilnya jalan juga. Kita bakal ukur pakai aplikasi dan bakal kita hitung. Dan selanjutnya kita juga harus tahu exhaust temperaturnya berapa Celsius, karena kecepatan suara itu speed of sound berubah-berubah sesuai dengan temperatur yang ada. Makanya kita harus cari kedua variabel ini. Ya kurang lebih kayak gitu konsep dari J-pipe resonator. Sekarang kita ukur aja frekuensi berapa yang ada di mobil ini. Sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu ke kalian semua kalau asuransi Insureka itu bener-bener worth it. Tadi gue udah masukin data-data mobil gue di websitenya Insureka, dan di sini gue dapet diskon 25% dan tambahan cashback 20%. Kapan lagi dapat asuransi yang proses daftarnya nggak sampai 3 menit, proses klaimnya cuma 5 menit, dapat mobil pengganti pada saat repair, dan asuransi Insureka ini udah bekerja sama dengan 800 bengkel lebih di Indonesia. Pokoknya kalian langsung aja daftar asuransi Insureka dan jangan lupa pakai kode referral Garasi Drift 250 biar kalian dapat tambahan cashback 250.000. Oke, sekarang kita lagi cruising speed di kecepatan kurang lebih 100 km per jam dan di RPM gigi 5 ini 2600-2700-an. Dan sesuai aplikasi di sini hertznya adalah 120 hertz. Jadi kita udah dapat data nih berapa hertz yang harus kita eliminasi dengan quarter wavelength resonator yang bakal kita buat nanti. Dan sekarang tinggal ngukur satu data lagi, yaitu suhu dari knalpot, karena kecepatan suara itu sangat terpengaruhi sama suhu udara yang ada di sekitarnya. Sekarang kita ukur aja. Oke, variabel satu lagi adalah temperatur dari pipa knalpot. Bakal kita ukur pakai laser thermometer ini. Oke, kita ngukurnya di exhaust tip. Coba kita cek ya. 158 Celsius. 163 Celsius. Ini lucunya exhaust tip yang sana lebih panas daripada yang sini. Aduh, panas. 151, 144. Dia berubah-berubah terus ya. 155. Mungkin gua ambil kesimpulan di 150 aja, karena ada yang lebih rendah 140-an, ada yang 160-an. Oke, udah dapat semua data yang kita perluin. Sekarang kita masukin ke tabel. Oke, semua data udah kita dapetin. Sekarang tinggal kita input di chartnya nih. Ini chart by the way yang bikin adalah Alex Chiplah. Itu dia adalah YouTuber Amerika yang bikin video tentang quarter wavelength. Ini bener-bener detail banget. Kalian kalau bener-bener mau pasang quarter wavelength kayak gue, cek aja linknya ada di description. Pertama kita bisa masukin data temperatur. Selanjutnya kita bisa masukin data hertz,
frekuensi yang kita mau eliminasi di 125. Di sini kita di tengah-tengah kita bisa ketemu 33,39 inci. Itu adalah panjang resonator yang harus kita buat. Dan kurang lebih 33,39 inci itu adalah 84 cm. Jadi kita harus bikin J-pipe-nya itu panjangnya 84 cm. Sekarang kita ke bengkel knalpot aja, kita udah tahu berapa panjangnya, kita buat di bengkel knalpot. Oke, sekarang kita menuju ke ORD Exhaust untuk bikin resonator di sana. Kenapa kita antar ke sana? Karena di bengkel garasi drift itu lagi bener-bener penuh banget ya. Mobil Ajiko lagi dikerjain, mobil balap lagi dikerjain. Jadi kita oper aja ke bengkel Exhaust langganan gue. Dan ORD Exhaust itu yang bikin header juga, yang bikin knalpot keseluruhan mobil ini itu dia juga. Jadi kita maksimalin aja desain yang udah kita buat bareng-bareng sama mereka. Jadi drone killer kita yang lama udah dipotong dan sekarang kita panjangin pakai pipa ini nih. Ntar posisinya nggak jadi J-pipe, tapi malah kayaknya lebih bagus kalau lurus kayak gini nih. Nah, jadi posisi kayak gini nanti tinggal dilas di sana dan semoga ini jadi solusi untuk masalah kita yang pertama tadi. Oke, akhirnya quarter wave length resonatornya udah jadi. Jadi bentuknya nggak jadi J-pipe, malah kayaknya kayak gini lebih bagus. Bener-bener nggak ada belokan sama sekali. Jadi cara kerjanya itu adalah gelombang nih, gelombang suara yang harusnya keluar ke belakang. Itu dia ada yang masuk ke sini dulu, mantul, balik lagi ke sini. Dia akan jadi minusnya, kayak pakai earpods ya. Kayak pakai earpods, terus kita nyalain active noise cancellation-nya, dan itu kayak gitu. Tapi ini analog. Jadinya kita akan ngeredam dengan panjang segini nih, 87 cm, kita akan ngeredam suara drone di 120 Hz. Ya, itu teorinya ya. Berhubung udah jadi, kita cobain aja. Semoga berhasil semua pengerjaan ini. Cepet banget ORD bikin kayak ginian, cuma 30 menit nggak sampai nih. Udah kelar. Sekarang saatnya kita tes lagi apakah berhasil atau enggak si quarter wave length resonatornya. Dan ini sekarang kita ada di RPM 2500. Secara sugesti ya, kuping gua ngerasanya emang udah jauh lebih nyaman. Gua nggak perlu teriak-teriak lagi. Tapi kalau di data, harusnya kita bisa lihat sekarang datanya gimana? Udah mulai uniform sih ininya, noise-nya. Nah, noise-nya juga udah turun. Tadinya di RPM segini tuh rada tinggi banget, jauh di atas road noise. Sekarang suara knalpot sama suara road noise tuh udah lumayan nyatu nih. Berarti lumayan berhasil. Walaupun kalau digas dikit, kalau kita naikin RPM-nya, nah, dengungnya datang lagi. Karena kayaknya sengaja kita bikin kepanjangan dikit tadi tuh si J-pipe-nya, karena lebih mudah buat mendekin lagi nanti kita balik ke bengkel daripada buat manjangin. Tapi gua rasa ini udah lumayan cukup ya. Di RPM 2500 nih suaranya udah bener-bener low banget. Gua nggak perlu ngomong teriak-teriak nih, sekarang ngomong udah biasa aja, kalian udah bisa denger kan harusnya. Jadi bisa dibilang lumayan sukses. Tinggal tweaking dikit lagi nanti. Dan sekarang saatnya kita balik ke garasi, kita ganti coilovernya. Ngebut dulu deh. Hari
selanjutnya, dan hari ini kita mau ganti coilover mobil ini. Tapi karena garasi ini lagi sibuk banget, kita lagi nyiapin 3 mobil balap gua, mobil balap Ziko, dan mobil balap Bimo yang akan dipakai sama Kang Miji. Jadi bener-bener kita nggak dapet space di dalam lift sama sekali, jadinya kita kerjain di luar sini aja. Kita nggak dapet space di dalam lift, jadi kita kerjain di luar sini aja pakai dongkrak sama pakai kickstand, pakai cara primitif lagi. Dan kenapa alasan gue ganti coilover adalah selain coilover yang gue pakai itu udah lama banget ya. Ini adalah posisi tertinggi dari mobil ini karena udah pakai drop knuckle. Tertinggi aja nih udah ceper banget, udah mepet fender banget, makanya fender gue suka pecah-pecah. Apalagi yang bagian belakang nih, bagian belakang ini cepernya bukan main nih. Ini udah di ambang batas sebenarnya. Saking udah gue tinggiinnya, ini udah di ambang batas tertinggi dari coilovernya. Jadi sebenarnya ini udah nggak safety banget. Si coilover sama bagian bawahnya itu bisa lepas. Jadinya gue order coilover baru yang emang support untuk drop knuckle. Kita unboxing aja. Ya, ini adalah coilovernya. Coilovernya adalah Garasi Drift X RYD Suspension. Jadi ini kita develop bareng sama RYD. Dan ini kalian bisa beli buat mobil kalian juga. Kalian bisa hubungin langsung aja via Instagram. Dan ini bener-bener bisa custom made juga kayak yang gue lakuin sekarang nih. Ini custom buat Silvia S15 yang udah pakai drop knuckle. Jadi dia lebih tinggi bagian bawahnya sini. Dan warnanya ini kalau kalian lihat ya, ini keren banget karena ini warnanya yang Garasi Drift banget. Biru ketemu merah. Keren banget deh. Dan ini satu lagi buat yang depan. Yang depan juga keren. Ada fully adjustable sampai udah ada top mount pillow ball-nya juga. Jadi untuk mobil-mobil yang McPherson suspension kayak gue ini bisa diatur cambernya dari atas sini. Untuk dampernya juga ada 30 sekian klik ya, ada banyak banget. Jadi untuk kebutuhan balap bisa banget di adjustable dan juga bisa banget buat harian juga. Langsung aja kita pasang. Kita bongkar dulu coilover yang lama tadi. Oke, sebelum kita pasang coilover yang baru, kita harus nyamain dulu tingginya. Sebelumnya lagi kita harus setting preloadnya nih. Preload itu adalah tekanan si per sebelum dia dapat tekanan dari berat mobil. Dan ini nih, posisi sekarang ada preloadnya 0. Jadi posisi netral kayak gini dia nggak ketekan sama sekali. Dan rekomendasi dari Mas Lukman, RYD Suspension itu, dia dikasih preload sampai 0,5 atau 1 cm. Berarti kita tekan naikin sekitar 0,5 dari sekarang. Naikin aja, tinggal diputar sih. Ini posisi 0, kita naikin sampai 1,5. Rada susah sih, harus pakai tools. Nah ini bedanya coilover yang lama sama coilover yang baru. Ini yang lama nggak support buat drop knuckle, jadi ini nih, dia udah posisi tertinggi nih. Kalau kita tinggiin lagi, kita panjangin lagi coilovernya, udah lepas, beratnya udah habis. Tapi kalau ini nih, udah posisi yang sama aja, masih banyak banget beratnya. Tapi kita samain dulu aja. Karena nanti ninggiin atau mendekinnya, itu kita sesuaiin lagi sama pas nanti mobil udah napak. Karena pernya sedikit beda nih, jadi pastinya dia ngompresnya juga sedikit beda. Jadi kita samain dulu aja, untuk adjustment laginya, habis sudah kepasang semua. Bagian belakang udah, kiri kanan, sekarang kita tinggal kerjain bagian depan. Dan bagian depan ini sedikit lebih rumit karena selain ada settingan tinggi, settingan preload, ada juga settingan camber. Jadi ada camber plate-nya di atas yang bisa kita geser-geser karena ini McPherson suspension. Dan supaya kita nggak perlu adjust lebih susah lagi, jadi kita ukur aja nih pakai inclinometer. Ya, di sini 88 derajat. Walaupun ini bukan camber ya, ini cuma buat acuan aja supaya nanti kita bisa setting si bagian atasnya ini. Jadi biar nggak terlalu miss gitu cambernya nanti pas bannya udah dipasang. Ya walaupun habis itu tetap kita harus bawa ke spuring lagi sih. Sekarang kita bongkar aja dulu bagian yang lama nih. Kita pasang yang baru.
Semua coilovernya udah kepasang yang baru RYD X Garage Drift, tapi gue salah perhitungan untuk tingginya. Ini ketinggian, ini sama fender jadi 3 cm bagian depan ini, dan bagian belakang itu juga ketinggian, walaupun nggak setinggi yang depan ya. Ini jadi sekitar 2 sentian. Nah, mau gue bikin rata 1 cm 1 cm, jadi depan turun 2 cm, belakang turun 1 cm. Yang sebelah sana juga sama. PR-nya dari ngerjain coilover adalah setiap coilover tuh juga beda-beda. Jadi walaupun udah kita atur sama tingginya, tapi beda merek tuh pasti beda hasilnya. Sama lah kayak gini nih. Sekarang kita kerjain aja. Kita bongkar dulu yang belakang, abis itu kita bongkar yang depan. Akhirnya udah ke setup semua coilovernya dan tingginya ini, fitmentnya sesuai sama yang gue pengen. Karena road trip itu cocok banget yang rada lebih tinggi gini. Kemarin itu kita selalu kependekan pas road trip. Malah di kapal sempat copot bumper dulu dan gasruk-gasruknya tuh banyak. Depan belakang tuh pasti ban aja banyak yang kena nih. Dan itu nggak ideal banget buat road trip. Dan ini gue rasa fitment kayak gini, walaupun kelihatannya rada lebih tinggi depan dan belakang, tapi ini ideal banget buat road trip. Oke, gue rasa cukup untuk video kali ini. Mobil ini udah siap banget untuk road trip. Dan kalian komen aja di bawah, kira-kira kita bakal road trip kemana? Pastinya seru banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.